Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubirin. Kita ini kan bahas tentang eh, polemik yang menimpa Dr. Richard. Di mana Dr. Richard baru-baru ini kan mengundang misionaris yang namanya Elia apa sih lupa guys, Elia Miyas apa gitu kan. Jadi di situ tersebar bocor voice note ya percakapan antara Dr. Richard dengan Elia. Di mana di situ Dr. Richard itu membujuk Elia untuk datang kedua kalinya untuk diskusi lah, bikin konten lagi dengan eh, Ustadz Doditan gitu tentang apakah Yesus itu sama apa tidak gitu. Karena Doditan dan kita semua meyakini bahwa Yesus dan Isa itulah sosok yang sama, hanya beda versi saja guys, versi dari para kaum Kristiani dan versi Islam tuh itu aja guys, beda versi tapi organisasi yang sama. Tapi kalau si Lia meyakini tidak gitu. Nah ini kan menarik. Jadi Richard tuh ingin mengundang lagi kedua kalinya Elia untuk ngomong situ, untuk ngomong dengan diskusi dengan koeditan dan dikontenkan gitu guys. Nah, kali kalau dan setelah itu karena jadi polemik, Richard tuh mengeluarkan video klarifikasi, minta maaf kalau dia tuh maaf telah menimbulkan polemik atau kegaduhan gitu. Nah, kalau kita teliti ya, siapa sih Dokter Richard ini? Jadi kalau saya yakini ya, yang saya lihat dari saya mengikuti banyak podcast Dokter Richard, saya mengikuti apa yang situasi terbaru ya, yang tentang hal itu polemik itu. Jadi saya gini guys ya, coba ada bayangkan ya. Dokter Richard ini adalah orang yang tidak dia itu bukan misionaris dan dia itu tidak ada kepentingan untuk itu gitu loh. Dia bukan orang yang bertujuan mempunyai ambisi atau misi untuk luaskan agama Kristen atau dikatakan mewartakan atau misionaris lah gitu ya, nggak ada guys. Karena kita lihat ya bagaimana beliau tuh menunjukkan ketertarikannya terhadap Islam. Itu buktikan dengan dia mengundang di podcast dia dengan Ustadz Ustadz Felix Xiao, dan lu ada lagi itu apa lagi namanya Ustadz Kalibas Lama. Dia menunjukkan kekagumannya gitu ya kan. Jadi dia menunjukkan sangat, kalau anda tonton podcastnya itu ada kan lihat bahwa gimana dia tuh teringat Islam gitu. Jadi dia tuh banyak hal yang dia belum tahu tentang Islam, akhirnya dia tahu setelah dia mengundang podcast dan ngobrol dengan ustaz kita ini gitu kan. Jadi dia baru tahu, oh ternyata Islam tuh ternyata agama yang damai. Bahkan berbuat zalim itu nggak boleh gitu. Bahkan kayak jangan lagi sampai memukul atau apa. Jadi menakut-nakuti dia nggak boleh guys. Misalnya mengacung-acungkan senjatanya nggak boleh gitu. Apalagi sampai membunuh nggak boleh gitu. Jadi dia tuh banyak hal yang dia tahu, dia tahu, dan jadi semakin hari itu kita melihat bahwa dia tuh menunjukkan keterangan tahu Islam gitu. Dan ada video khusus ya di mana dia tuh dengan Donitan itu ya, dia tuh sampai kalau nonton videonya Anda akan tahu dan merasakan bahwa dia ini sebenarnya meyakini Islam gitu. Cuman dia tuh masih takut untuk mengungkapkannya kepada orang tuanya, kepada publik, karena takut nanti dibully lah, takut tidak terima lah. Dan itu ditenangkan dan dikuatkan oleh oleh Kododitan dengan mengatakan jangan usah khawatir, saya sudah menangani banyak mualaf dan itu hanya kekhawatiran yang tidak terbukti gitu. Jadi bahkan dari Dokter Richard yang penting kalau dalam hati nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Karena iman itu bukan sesuatu yang harus dipublikasikan juga gitu. Ya nggak mesti juga orang tahu. Yang penting kita yakin dalam hati sudah cukup, itu sudah beriman namanya. Syahadat sendiri sudah cukup gitu guys. Nah dan Dokter Richard merasa puas dan dia menghilangkan, jadi keraguan itu hilang gitu. Jadi dia tuh kan nggak harus menyampaikan kepada orang tuanya, kepada publik kalau dia sudah mualaf gitu kan. Jadi dia cukup dalam hatinya sudah cukup gitu guys, dan syahadat ikhlas sendiri sudah cukup gitu. Nah dia dari dia tuh merasa puas mendengar penjelasan Kododitan, dan saya meyakini mungkin beliau ini sudah mualaf gitu, cuman beliau tidak mau sih mempublikasikan karena takut ya, khawatir banyak hal. Karena dia memang terlihat dengan Doditan itu dia betul-betul mengorek-ngorek bagaimana sih, apa sih yang dia tuh kayak khawatir kali kalau orang Muslim tuh gimana gitu guys. Nah ini perkara dia ketika dia postnya itu bocor, kalau kita teliti bagaimana dia ngobrol dengan si Elia ini ya. Jadi dia tuh gimana gini guys ya, dari kata dia mengucapkan kata misionaris saja dia tidak fasih gitu. Kalau misionaris itu nggak begitu, dan nggak mungkin juga misalnya kayak kalau dia misionaris tuh dia memakai misionaris lainnya dalam artian ibaratnya dia tuh dia tuh harusnya sebagai seorang, kalau memang dia misionaris ya, dia harusnya dia tuh ikut backup gitu. Jadi nggak mesti Elia saja gitu kan. Tapi kan ibaratnya dia mengucapkan misalnya dia
nggak fasih gitu guys. Bagaimana bisa seorang misionaris tidak fasih mengucapkan kata misionaris gitu, ya kan? Jadi kayak mewartakan Injil itu kan dia tuh kan itu sebagai bujukan, orang bujuk tuh wajar lah ya. Kalau kita bujuk misalkan, oh misal kita mau bujuk nih, misalnya kamu kan penjual babi gitu misalnya kan, eh kata orang ini babi ini boleh apa misalnya kayak kamu kan penyuka knalpot racing itu yang suaranya berisik itu. Nah orang ini katanya nggak setuju gitu kan. Nah gimana kalau kamu datang untuk selain mempromosikan knalpot kamu itu yang bising itu gimana coba. Nah kan sama seperti itu guys. Jadi yang begitu sah-sah saja dan itu tidak membuktikan bahwa Richard ini adalah seorang misionaris atau orang yang memang bertujuan untuk menggaungkan mewartakan agama Kristen, tidak. Dia hanya ingin edukasi. Jadi memang kalau kita lihat memang jiwanya itu jiwa edukasi. Jadi terus dia tertarik dengan dunia edukasi itu betul-betul ini mengedukasi kita semua gitu. Ya kan, jadi tidak ada saya tidak melihat bahwa beliau itu adalah seorang misionaris atau orang kompeten dalam penginjilan atau orang yang betul-betul ingin mewartakan Injil, enggak guys. Dia hanya tertarik untuk ini mengedukasi kita semua sebenarnya Yesus Isa ini sama apa tidak gitu. Makanya dia adil kan mengundang dari pihak Islam dan mengundang elietan gitu. Nah, jadi ini bukan itu adalah dia memberi kesempatan kepada keduanya gitu. Dan jadi intinya adalah tidak ada yang salah di situ gitu. Sekali lagi ya bagi ya kita khususun aja lagi. Kita bersangka baik pada Dr. Richard ya. Jadi kalau saya lihat dari yang saya tangkap dari rekam jejak Dr. Richard, itu bukanlah seorang misionaris, itu bukan seorang yang memang betul-betul ingin menginjili kita semua, tidak. Dia hanya orang yang ingin edukasi. Apapun di edukasi dia ada kan ya. Sampai galon aja itu ada galon ya. Galon itu saya nggak nyangka urusan Richard Lee kok sampai urusan galon gitu kan. Galon yang bagaimana, yang galon yang aman untuk diminum, tempat minum yang aman, wadah galonnya seperti apa. Itu sampai dibahas. Itu bukti bahwa itu memang sangat menggilai, sangat berguru dalam hal edukasi gitu. Nah, jadi bahkan dia sempat buat podcast, buat kontennya itu ya tentang tentang itu bahas tentang Yesus itu ya, apakah sama apa yang Nabi Isa itu dengan antara Doditan dengan wakilnya dari Elia, siapa susah nama lupa, Edwin ya salah guys ya. Itu udah ada kontennya, tapi beliau tidak mau menayangkan karena takut polemik lagi gitu. Namun saya sih tayangkan saja dok gitu. Memang kalau dokter takut ya sudah nggak apa-apa. Tapi menurut saya itu bagus untuk edukasi gitu kan. Jadi kita kalau saya sih pribadi percaya sih sama Dr. Richard, dan saya yakin juga banyak dari sisi lain yang percaya. Karena Anda bisa lihat lah rekam jejak Dr. Richard gitu. Jadi beliau tuh tidak bahkan saya kalau kita lihat ya, kalau Anda bandingkan dengan Daniel Mananta ya, itu Daniel Mananta tuh bahkan mengundang khusus orang-orang yang memang beragama Kristen dan memang bahas tentang Kristen gitu. Nah, Richard ini jauh sekali di situ guys. Dr. Richard ini jauh sekali di situ. Jadi bahkan lebih banyak undang ustaz gitu loh untuk mengetahui persepsi Islam itu bagaimana gitu. Yang sebenarnya Islam itu bagaimana gitu guys. Jadi kalau Anda mau curiga sama Dr. Richard, ya Anda lebih curiga lagi pada Daniel Mananta gitu. Nah, kita aja yang kepada Daniel Mananta kita tidak curiga gitu. Ya, karena gini loh, kalau memang seorang misionaris sejati ya, Anda akan lihat betul. Jadi seorang misionaris sejati itu tidak akan mau dia akan memanipulasi gimana seakan-akan kalau dia ngundang podcast seorang ustadz, dia akan berusaha untuk mematahkan argumen ustadz itu ya. Pokoknya jangan sampai di podcast dia tuh memberi panggung bahkan untuk ustadz itu gitu. Dia akan memberi panggung ya, kalau misalnya sejati itu ya, dia akan memberi panggung kepada betul-betul orang-orang yang akan menguntungkan agama dia gitu. Atau bahkan misalnya kayak orang pendebat Kristen lah misalnya, ada kristolog itu debat dengan Islam. Itu dia akan kenapa dia mau menayangkan Islam lawan Kristen gitu. Misalnya ada seorang pendebat Kristen dia mau menayangkan, karena dia meyakini bahwa pendebat di pihak dia itu lebih meyakinkan argumentasinya, maka dia mau tayangkan. Ya kan? Tidak akan mau seorang misionaris itu menayangkan yang pure dari Islam saja, dia nggak mau dia. Itu ketika dia Dr. Richard itu menayangkan atau Daniel Mananta itu menayangkan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Felix Xiao, itu sudah kartu mati bagi dia gitu. Karena itu kan berpihak 100% pada Islam. Ustaz Felix Xiao dan Ustaz Khalid Baslama ya, juga Ustaz Somad kan jelas sekali berbeda pada Islam. Itu tidak ada untung-untungnya bagi Kristen. Justru ketika ditayangkan itu ya, ketika dia bicara dengan Ustaz tadi, justru akan merugikan agama Kristen. Jadi kalau sangat tidak masuk akal kalau seorang misionaris itu mengundang ustaz kita ini gitu. Ya kalau dia mengundang pun dia pasti akan counter dengan ustaz dia, dengan penginjil dia, dengan dari pihak dia
Dan dia akan tayangkan pun kalau dia yakin itu argumentasi dia tuh lebih kuat itu. Perkara benar salah kan itu subjektif ya, tapi dia meyakini bahwa menurut kau nih yang pendebat Kristennya benar kok, lebih meyakinkan argumentasinya dibandingkan pendebat Islam gitu. Itu dia kan mau tayangkan, tapi kan kok dia kerasa dia ini kayaknya ini kartu mati nih, kayak pendebat Kristen ini nggak berkuti nih ya. Dia tidak mau menayangkan karena itu pasti akan jadi presiden buruk atau menjadi marketing yang buruk bagi agama dia, guys. Nah, jadi Anda harus paham bahwa Dr. Richard tuh atau Daniel Mananta tuh bukan orang seperti itu, enggak. Gitu, guys. Jadi kalau Dr. Richard itu lebih meyakini Islamnya, kalau Mananta mungkin setengah-setengah, dia masih ragu mungkin antara Islam dan Kristen gitu. Makanya itu masih sering undang-undang dari pihak Kristiani gitu kan. Tapi kalau saya kini ya keyakinan akan Islam Dr. Richard itu lebih yakin dibandingkan Daniel Mananta. Daniel Mananta tuh saya yakini dia meyakini Islam juga sedikit gitu. Mungkin masih 50-50 lah antara Islam dengan agama dia yang sekarang ini. Tapi kalau saya lihat Dr. Richard itu lebih condong ke Islam, guys. Nah, itu dibuktikan dengan pembicaraan dengan Doditan. Jadi ada tonton deh itu dia video dia ngobrol berdua dengan Doditan itu ya. Bagaimana dia tuh sampai menanyakan bagaimana sih respon orang-orang ketika orang masuk Islam itu kan. Jadi kayaknya dia tuh sampai ke tahap itu, guys. Saya misalnya nih, saya mau belajar, misal saya mau misal masyarakat ini menganggap misalnya orang yang apa ya, orang yang misalnya nggak lazim, misalnya kayak oh perempuan itu kok mau kerja kuli bangunan sih gitu kan. Nah saya ragu nih, misalnya anggaplah saya wanita atau apa ya, kayak kayak saya laki-laki, saya tahu masih ragu karena kan stigma biasanya masak tuh buat perempuan, malu bagi laki-laki masak. Itu saya ragu kan, jangan nanti kalau saya masak ini, kerja saya masak ini ya, jadi tukang masak ini saya nanti dibully gitu kan. Kamu kok perempuan, kamu laki-laki kok kerja perempuan gitu. Tapi saya yakini bahwa itu sah-sah saja. Nah untuk gimana saya tuh efeknya ketika saya tuh menjadi itu, saya tuh bertanya dulu pada orang yang sudah jadi itu gitu kan, tukang masak laki-laki yang melakukan itu. Jadi saya katanya, gimana Pak, Bapak ketika jadi tukang masak dibully nggak? Atau gimana orang-orang yang sudah Bapak bimbing untuk jadi tukang masak dibully nggak gitu? Karena dia takut gitu kan, karena berarti dia tertarik jadi tukang masak gitu, guys. Itu logika. Jadi ketika Dr. Richard dibahas tentang itu, kita yakin dia tuh tertarik dengan Islam, dia tuh pengen mualaf, cuman itu tadi dia masih ada kekhawatiran bagaimana tanggapan keluarganya atau mungkin publik yang di pihak Kristen, bagaimana tanggapannya, guys. Dia mungkin takut dibully atau ya takut apapun itu ya, itu wajar, dan makanya dia tuh bertanya, guys. Itu wajar sekali. Orang yang pengen jadi mualaf atau pengen jadi masa pasti akan bertanya bagaimana proses menjadi itu, dan bagaimana apa hal-hal yang khawatir itu bagaimana, apakah berdiri apa tidak gitu, guys. Untuk agar dia tuh bisa menimbang kira-kira sanggup nggak dia untuk menghadapi itu nanti kalau memang dia benar-benar mualaf, atau kalau dalam hal lain benar-benar tukang masak gitu, guys. Nah itu ya logika berpikirnya. Jadi sekarang sini ya, saya yakin ya 100% bahwa Dr. Richard itu bukan misionaris, dan bukan, dia tidak ada kepentingan untuk memberitakan agama Kristen atau menyebarkan luas segala Kristen. Dia hanya kontennya adalah ingin edukasi, dia ingin mengalami pencapaian, dia bisa mengedukasi orang sebanyak mungkin dan mengedukasi banyak hal sebanyak mungkin dengan cara dia mengundang orang-orang yang kompeten untuk hal itu. Itu saja, guys. Oke, jadi mungkin begitu saja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.